Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Alpia, bisa dipanggil Bu Rizka. Alamat Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Tempat tanggal lahir Bojonegoro 26 Juli 1999 dan status saya di sini sebagai mahasiswa PPL IAI Sunan Giring Bojonegoro. Sebelum pelajaran pada hari ini dimulai, marilah kita baca doa dari rumah masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Langsung saja pelajaran pada hari ini Al-Quran Hadis kelas 11 IPA dan IPS tentang berbuat baik kepada kedua orang tua dan guru. Adapun tujuan dari materi berbuat baik kepada orang tua dan guru. Orang tua merupakan orang yang paling berjasa dalam hidup kita, dan guru adalah orang tua kedua dari bapak dan ibu kita, yaitu orang tua di sekolah. Nah, bagaimana cara kita membalas kebaikan orang tua? Salah satu cara membalas kebaikan orang tua yaitu bersikap patuh kepada orang tua. Selain kepada orang tua, kita harus bersikap patuh kepada guru dan sesama anggota keluarga. Perilaku hormat dan patuh kepada orang lain sangat baik dilakukan oleh seorang muslim. Oleh karena itu, perilaku hormat dan patuh ini harus diterapkan kepada siapa saja. Dalil tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23-24, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Kandungan surah Al-Isra ayat 23 dan 24 adalah pendidikan karakter. Definisi dari karakter adalah satu kesatuan dari membedakan satu dengan yang lain, atau dengan kata lain, karakter adalah kekuatan moral yang memiliki sinonim berupa moral, budi pekerti, adab, sopan santun, dan akhlak. Akhlak dan adab sumbernya adalah wahyu, yakni berupa Al-Quran dan sunnah. Sedangkan budi pekerti, moral, dan sopan santun sumbernya adalah filsafat. Kembali kepada pengertian dari surah Al-Isra ayat 23, disebutkan bahwa yang pertama, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyembah Dia semata dan berbakti kepada orang tua. Lalu pada ayat 24 disebutkan bahwa anak hendaknya mendoakan kedua orang tuanya. Beberapa poin yang dapat diambil dari surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Yang pertama, anjuran kepada seluruh umat manusia untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ridho orang tua, dan murkanya adalah murka kedua orang tua. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua akan memanjangkan usia. Kemudian, anak-anak harus merendahkan diri di hadapan orang tua, dan setiap anak harus mendoakan orang tuanya agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya. Dari Quran surah Al-Luqman ayat 13-17. Saya menerjemahkan salah satu ayat, yaitu ayat 17, yakni, hai anakku, dirikanlah sholat dan seluruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan
oleh Allah. Penjelasan ayat ke-17 surat Ar-Luqman memberi wasiat kepada anaknya sebagai berikut. Yang pertama, selalu mendirikan sholat dengan sebaik mungkin, yaitu dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat melaksanakan perintah agama Islam, yaitu berupa amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga, selalu bersabar dengan cobaan yang menimpa, baik cobaan dalam bentuk kesenangan duniawi maupun kesedihan serta penderitaan. Hadis berbuat baik kepada orang tua dan guru, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, saya mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ada seorang laki-laki telah datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk minta izin berjihad. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada seorang laki-laki tersebut, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dan laki-laki tersebut menjawab, iya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, berjihadlah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasan hadis tersebut yaitu menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Hadis tersebut menyatakan bahwa seseorang harus berbuat baik dan menghormati orang tua, karena merupakan perbuatan yang terpuji. Pentingnya seorang minta izin dari kedua orang tuanya yang masih hidup pada setiap keinginan dan kegiatannya seperti melakukan jihad. Sebab ridho terletak pada ridho orang tua dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Jadi, kita sebagai seorang anak harus taat dan patuh kepada orang tua. Selagi orang tua kita masih hidup, maka muliakanlah orang tua kita setinggi-tinggi mungkin. Dan apabila orang tua kita menyuruh kita melakukan hal atau perbuatan yang kurang baik, maka kita harus menjawabnya. Kita harus menolak dengan perkataan yang baik, perkataan yang lembut, agar tidak melukai hati kedua orang tua kita. Apabila kurang jelas, bisa ditanyakan lewat chat pribadi ke saya atau lewat grup WA. Demikian pelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Kita lanjut materi pada minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.